Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang udah nyempetin waktu dengerin podcast ini, sebelumnya makasih banyak. Kali ini aku cuma mau sharing tentang hal yang gak jauh-jauh dari kehidupan kita saat ini, yaitu tentang wabah yang lagi menerpa dunia ini. Masih inget gak sih video-video aku di Instagram akhir tahun lalu yang berisi kayak rencana planning kita untuk tahun 2020 ini? Mungkin beberapa ada yang inget dan pernah denger ya. Jadi akhir tahun kemarin kita semua berharap kalau tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Ada orang yang udah bikin banyak rencana, udah punya keinginan ngelakuin sesuatu, mencapai sesuatu, dan kita pasti berharap banyak hal-hal yang baik di tahun 2020 ini. Cuman, emang gak selamanya apa yang kita harapin itu sesuai dengan kenyataan. Dan terbukti, ketika awal tahun 2020, Allah udah mulai ngasih kita ujian berupa banjir besar di beberapa kota. Itu merupakan sesuatu hal yang agak berat buat kita terima karena harusnya yang kita harapin di awal tahun itu adalah hal-hal yang baik. Sedangkan apa yang kita alamin justru kebalikannya. Kemudian awal tahun berlalu, 3 bulan berjalan sampai akhirnya kita sampai di bulan Maret ini, kita dikasih ujian lagi berupa suatu wabah, penyakit yang bikin kita benar-benar ngelihat dunia ini seolah-olah kayak kota mati. Ngelihat dunia ini seolah-olah udah berubah drastis. Gak seperti dulu lagi. Dari mulai kita tahu ada beberapa orang yang terjangkit virus ini, kemudian virusnya menyebar dengan cepat dan sampai ke beberapa kota. Mungkin kita agak kaget karena awalnya kita biasa-biasa aja, karena seolah-olah kita nganggap remeh hal ini, dan kita juga nggak pernah ngebayangin kalau wabah ini tuh bakal bikin kita semua ngerasain yang namanya lockdown. Kita harus tinggal di rumah dalam beberapa minggu, gak boleh keluar rumah, interaksi kita dengan orang lain dibatasin, aktivitas kita dibatasin. Mungkin orang-orang yang punya pekerjaan di perkantoran udah mulai diliburin, anak-anak sekolah juga libur, dan anak kuliah juga sama, mereka belajar di rumah. Dan ini adalah hal yang sebelumnya gak pernah kita bayangin bisa sampai sini. Dan bagi para perantau termasuk aku, ngerasanya kita emang udah jarang kan yang namanya pulang kampung, kecuali kalau lebaran. Tapi karena ada musibah ini, kita udah dilarang untuk mudik. Sekalipun emang lebaran itu hanya tinggal menghitung bulan, 1 bulan lagi lah ya. Dan sebelum Ramadan tiba, lockdown udah mulai berlaku di beberapa kota. Beberapa pekerjaan udah mulai ditutup, dan kita disuruh diem di rumah selama 2 minggu, sedangkan aku sendiri sebagai perantau pengen banget yang namanya pulang kampung, kumpul sama ibu, sama bapak, sama keluarga. Tapi karena rasa takut dan gak mau kalau peristiwa ini bakal berkepanjangan, ya mau gak mau aku harus tetap diam di kota orang selama 2 minggu. Dan ya selama itu gak kerja, gak dapat penghasilan. Mungkin itu yang berat bagi para perantau juga para pekerja. Peristiwa ini juga sebenarnya bikin kita sadar, seolah-olah Allah itu kayak pingin kita buat istirahat, agar kita berhenti untuk terlalu mengejar dunia.
Kita terlalu sibuk sama pekerjaan kita sampai kita lupa sama keluarga kita, orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, dan Allah pengen kita lebih dekat dengan Dia, dekat dengan keluarga kita juga. Dan sekarang udah kelihatan kan, ketika kita tahu tempat beribadah udah mulai ditutup, dan kita gak bisa ngebayangin gimana suasana Ramadan nanti kalau keadaannya masih kayak gini. Ya, kita gak pernah tahu dan gak bisa memprediksi sampai kapan hal ini akan berlangsung. Tapi yang pasti, kita harus banyak-banyak ikhtiar. Kita harus banyak-banyak berdoa sama Allah biar semuanya ini cepat selesai. Pasti yang paling sedih adalah kita gak bisa ngejalanin ibadah puasa dengan keadaan kayak gini. Dan satu-satunya cara adalah kita harus nurutin apa kata pemerintah. Jadi jalanin aja hari-hari kita sebagaimana mestinya. Diem di rumah, ngelakuin hobi, baca buku, atau kumpul-kumpul ngobrol bareng sama keluarga. Kalau gabut, tidur aja, rebahan, karena itu udah hobi kan. Gak menutup kemungkinan kalau dalam waktu cepat semua ini akan berlalu. Mungkin itu aja sih, aku mau ngingetin aja, gak ada satu manusia pun yang berharap suatu hal buruk terjadi dalam hidup mereka, gak ada. Semua manusia juga pengen hidupnya baik-baik aja, gak ada masalah, gak dikasih ujian, dan bisa hidup damai. Tapi yang namanya hidup di dunia itu adalah tempatnya capek. Kalau kita gak dikasih ujian, kita gak akan pernah bisa belajar. Kalau kita gak dikasih musibah, kita bakalan terus lupa sama yang namanya pencipta. Jadi, lihat musibah ini dari sisi yang baiknya, sisi positifnya. Maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah. Di sini aku gak berniat untuk nyeramahin kalian karena aku sendiri belum jadi orang baik. Tapi semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua selalu berada dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, dan semoga musibah ini cepat selesai. Dan Indonesia, negara kita, negara manapun, dan dunia ini bisa kembali pulih kayak awal lagi. Semangat ngejalanin harinya ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Dan makasih banyak karena kalian udah mau dengerin podcast ini. Next time aku bikin podcast lagi. Kalau kalian suka, kalian bisa request DM di Instagram aku atau komen di postingan ini. Dan selamat udah, sampai jumpa aja. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.